Hai, welcome to my channel. Gimana kabar hari ini? Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin cukup akrab di sekitar kita, cukup dekat atau bahkan ada diri kita sendiri, yaitu insecure. Pernah gak sih kalian ngerasa insecure atau lagi ngalamin insecure itu bisa dari banyak hal, kayak penampilan fisik, achievement, kepintaran, atau banyak hal lainnya. Insecure itu sebuah perasaan nggak nyaman lagi kita rasain. Perasaan itu juga akrab dengan ketidakpercayaan diri, cemas, takut, dan tentunya rasa insecure itu sangat bikin nggak nyaman. Bahkan aku sering ngerasain insecure. Salah satunya adalah sama pemahaman atau wawasan aku sendiri. Serius, sampai detik ini juga, sampai aku ngerekam video ini, aku masih ngerasain insecure sama wawasan atau pemahaman aku sendiri. Kayak perasaan insecure itu bikin aku nggak dapet titik yang pas, bikin aku jadi minder, bahkan aku sering ada di titik nggak percaya sama diri aku sendiri. Dan aku butuh orang lain buat ngomongin hal yang sama ke aku supaya aku bisa percaya. Aku lebih percaya omongan orang lain dibandingkan aku sendiri. Apalagi waktu ada di titik terbawah, aku bahkan nggak berani berkaca. Aku nggak mau berkaca karena aku nggak mau ngekritik segala kekurangan yang aku punya. Karena aku tahu isi kepalaku bisa jadi komentator paling jahat sedunia. Ya nggak sih? Yang bikin kita ngerasa kecil tuh nggak selalu orang lain, kadang justru dari diri kita sendiri, dari komentar dan cercaan mengenai gimana buruknya diri kita dibandingkan orang lain. Hidup dengan insecure itu nggak pernah menyenangkan, karena bakal selalu nyari validasi dari orang lain supaya ada yang mengakui bahwa kita nggak seburuk yang kita pikirin. Dan kalau validasi itu nggak didapetin, kita makin ngerasa bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya. Pernah nggak sih ngerasa merasa insecure sampai kamu ngerasa buat nggak layak buat apapun, nggak layak buat disukai banyak orang, nggak layak buat jadi ganteng atau cantik, nggak layak buat dihargai orang. Karena aku aja nggak bisa suka sama diri aku sendiri. Aku nggak bisa mandang bahwa aku itu ganteng. Dan aku ngerasa dengan segala kekurangan yang aku punya itu, aku nggak layak buat dihargain. Padahal dihargai itu sebuah kebutuhan manusia. Ya gak sih? Tapi mungkin nggak semua orang relate sama yang ini. Ada tahapan dimana pas ngerasain insecure itu, dia bakal kayak gitu karena mikirnya kayak aku aja mandang diri aku sendiri itu senegatif itu, apalagi orang lain ngelihat aku. Tapi kalau ditelaah lagi dari segala omongan barusan, banyaknya perasaan insecure itu hadir dari isi kepala kita sendiri. Ternyata salah satu sumber insecure itu dari dalam diri kita sendiri, yang nggak pernah puas, yang selalu nyari yang nggak pernah kita punya. Isi kepala kita tuh suka banget komentarin diri kita dan bisa senegatif itu setiap komentarin. Tapi hidup tentang berproses ya. Perasaan insecure itu hadir sebagai perjalanan kita untuk menerima diri sendiri. Menerima bahwa kita manusia biasa yang tentu saja punya kekurangan. Kabar baiknya, semua manusia pasti begitu. Orang yang kelihatannya sangat sempurna sekalipun, orang yang selalu kelihatannya bahagia, atau orang yang kelihatannya pintar banget, mereka juga punya kekurangan. Nggak cuma aku, nggak cuma kamu, kita semua manusia biasa yang sedang belajar buat temenan dengan rasa insecure yang kita punya, ya mungkin bakal jadi perjalanan yang panjang gitu. Balik lagi ke insecure itu kan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi di mana seseorang ngerasa nggak nyaman gitu, nggak yakin, terus nggak percaya diri terhadap dirinya sendiri, atau situasi tertentu. Kondisi ini bisa terjadi dalam berbagai konteks kehidupan.
seperti hubungan, seperti dalam hubungan interpersonal, pekerjaan, atau bahkan dalam diri seseorang. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang tuh ngerasa insecure. Yang pertama itu kan ada trauma masa lalu. Pengalaman trauma masa lalu itu kayak dia tuh kena pelecehan, misalnya pelecehan orang lain, kekerasan, atau kegagalan yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. Nah, pengalaman ini bisa meninggalkan bekas yang mendalam dan membuat seseorang itu nggak ngerasa nyaman terus dalam situasi yang serupa gitu. Terus yang kedua, ada lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial yang tidak mendukung seperti keluarga yang otoriter atau teman yang selalu mengkritik bisa membuat seseorang ngerasa nggak nyaman dan tidak percaya diri. Selanjutnya yang ketiga, ada perasaan tidak mampu. Seseorang yang ngerasa nggak mampu atau tidak bisa mengatasi tuntutan dalam tantangan dalam hidup bisa ngerasa dirinya itu insecure atau tidak merasa percaya diri. Yang keempat, ada tekanan budaya. Tekanan budaya ini yang menekankan pada standar kecantikan, kesuksesan, terus dan dapat kebahagiaan ini bisa membuat seseorang merasa insecure jika mereka tuh nggak memenuhi standar tersebut gitu. Dampak dari insecure bisa sangat merugikan bagi individu. Seperti yang pertama, menyebabkan kecemasan dan depresi. Orang yang ngerasa insecure seringkali memiliki rasa cemas dan tidak nyaman yang berlebihan, yang dapat memicu depresi dan masalah kesehatan mental yang lainnya. Yang kedua, menyebabkan konflik interpersonal. Ketidakpercayaan dan kecurigaan yang sering terjadi pada orang yang insecure dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan interpersonal. Yang ketiga, memiliki dampak negatif pada karir. Orang yang insecure seringkali merasa tidak percaya diri dalam pekerjaan dan kesulitan untuk memperoleh promosi atau mencapai tujuan karir mereka. Banyak dari kalian maupun aku yang masih merasa insecure. Insecure itu pasti melibatkan psikologis. Secara psikologis terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi insecure. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran akan keamanan diri. Keamanan diri ini bisa memicu perasaan cemas dan tidak aman. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran akan keamanan diri menjadi solusi penting dalam menghadapi insecure secara psikologis. Dengan meningkatkan kesadaran akan keamanan diri, individu itu bisa lebih mampu mengendalikan perasaan cemas dan merasa lebih aman. Kedua, mengelola stres. Stres ini bisa memengaruhi kinerja dan kemampuan seseorang dalam menghadapi insecure. Oleh karena itu, mengelola stres bisa menjadi solusi yang penting dalam menghadapi insecure secara psikologis. Nah, di teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, dan latihan pernapasan yang dapat membantu mengurangi stres. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan diri ini menjadi solusi penting dalam menghadapi insecure secara psikologis. Dengan meningkatkan keterampilan diri, si individu ini bisa merasa lebih percaya diri, terus bisa mengatasi berbagai tantangan yang terkait dengan insecure. Keterampilan diri seperti keterampilan komunikasi, keterampilan manajemen waktu, terus selanjutnya ada keterampilan pengambilan keputusan. Ini bisa membantu individu dalam menghadapi insecure. Yang keempat, membangun dukungan sosial. Dukungan sosial ini bisa membantu individu mengatasi ketidakamanan dan menghadapi insecure secara psikologis. Membangun dukungan sosial seperti memiliki teman atau keluarga yang dapat diandalkan dan memberikan dukungan emosional. Ini bisa membantu individu merasa lebih aman dan terlindungi gitu. Terus yang kelima, mengembangkan resiliensi atau ketahanan.
psikologis menjadi salah satu penting dalam menghadapi insecure. Ketahanan ini bisa membantu individu untuk tetap kuat dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan, yang itu termasuk insecure. Mengembangkan ketahanan meliputi mengembangkan kemampuan untuk menghadapi kegagalan, belajar dari pengalaman, dan memiliki pola pikir yang positif dan optimis. Orang yang merasa insecure dapat mencari dukungan dari teman dan keluarga, dan mencoba untuk membangun rasa percaya diri dengan memperbaiki diri dan mengembangkan keterampilan baru. Dalam kesimpulannya, insecure dapat merujuk pada keadaan di mana seseorang atau sistem rentan terhadap ancaman atau bahaya. Namun dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, keadaan insecure dapat diatasi dan mengurangi resiko yang terkait dengannya. Mungkin itu aja yang bisa aku sharing atau bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.